أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus takmir Masjid Ramadan yang kedua hormati. Terus lagi tentang beberapa tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, tanda-tanda kiamat sudah dekat yang ditulis oleh Nahdlatul Syekh Hasyim Asy'ari tadi. Kemarin ada satu tanda akhir zaman bahwa tanda kiamat sudah dekat. Sedikit orang yang membantu menolong terhadap tegaknya agama. Nomor dua, yaitu di akhir zaman nanti banyak ubadun juhalun ahli ibadah tapi statusnya tidak dengan kapasitas ilmu, bahasa lainnya bodoh. Dan qurra'un bahasa bodoh, ahli baca qira'ah, baca Quran, tapi sifatnya fasik. Nomor tiga, yaitu akan menjadi tanda kiamat dekat adalah kalau manusia atau umat Islam bangga-banggaan terhadap masjid, bagus-bagusan dan tegak-tegak terhadap bangunan masjid, tetapi bukan kegiatan atau substansi dari masjid. Alamat selanjutnya kata wa minha qat'atur rahim, termasuk tanda kiamat yang dekat, bahwa kiamat ini semakin dekat adalah terputusnya atau diputusnya hubungan sama famili. Terputus atau diputus. Ada sifat kesengajaan, ada sikap kesengajaan untuk memutus. Fenomena banyak sebabnya. Sebab terputus gak ditol, banyak sebab. Satu mungkin faktor, salah satunya kalau dulu yang menyebabkan pilihan-pilihan. Dan seorang ada pilkades, taretan pegel gara-gara beda pilihan. Terus pilbu pilihan bupati bisa pegel atau sebab-sebab lain. Artinya bahwa zaman sekarang generasi anak muda sekarang tak paten ke tarekat. Misal saja kalau sudah justru yang tua yang main ke yang muda. Kalau dulu kan yang muda main yang sepuh, mbah atau orang tua itu biasanya pun abid tak edengi kopoya atau anak kerong. Kerong banyak atau orang tuanya justru saya main ke rumah anaknya. Anak sakit sibuk nak lupa ke orang tua, lupa ke sana pak sakit famili, lupa. Makanya saya menarik tegolo orang di mereka mesti copet, orang tua dulu itu copet. Oleh pas terasa untuk terapi itu ngajari kita anak-anak muda, saya dan generasi ini di bawah saya, tarekat bernyambung tarekat. Karena biasanya mau telasan mereka pun tak ingat tarekat. Saya ingat tempat atau tenangan hiburan. Nomor satu. Nomor dua, main nyambung silaturahim tapi emok berhabena
kira acak-acak dia. Terus anak main ke rumahnya orang tuanya, paling dekat paling salib, mau HP nanti, pun di menurut Apollo masak bahan masak, ini mulai hilang sudah, ini mulai hilang. Ya gara-gara HP ini kan main, ya berdua duduk bersampingan, tapi kartu TV di situ ya pakai HP, nasi itu ya pakai HP lagi. Ini yang terjadi sekarang ini. Nah, kalau anak muda kemudian tidak diajari silaturahmi, hilang. Karena anak sekarang tidak ada peduli. Nggak balik membutuh, tarekat nggak membutuh. Pas tepatnya nyaur utang, butuh, pesen, buru enak, kondisinya sudah seperti ini. Apalagi didukung oleh faktor lain, sebab-sebab lain. Sebab paling terasa sebab orang gara-gara pilihan label sarogi bener. Ya setara mereka alena milih si A, kakak milih si B. Nah, ini beda pilihan, akhirnya sama perjuangan. Tarekat tidak bisa diporo lebu lama antara tarekat daripada antara pilihan. Ini banyak sebab yang membuat terputusnya atau diputusnya silaturahim hilang. Padahal orang Nabi dalam hadis yang lain dinasoihul ibad itu man ahanal amri khasiral mawaddah. Pasara orang yang menghina, meremehkan itu salah satunya adalah bisa jadi karena antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, kakak alin ekonominya berbeda, statusnya berbeda, atau memang ada faktor lain menghina itu bisa jadi. Yang dimaksud juga adalah tidak menyambung silaturahim. Nah, kalau sudah tidak menyambung silaturahim antara kerabat, maka kehilangan namanya khosirul mawaddah, kehilangan kasih sayang. Orang pertama yang datang ketika tarekat sakit pasti tarekat tegak atau kar. Tapi kalau sudah ngedik sakit, tegak juga aja pada paksa. Tegak tak ikhlas katakan secara yang diremati tak ikhlas, tapi karena orang pertama kali yang menolong. Karena hubungan darah ini tidak bisa, mestinya tidak boleh ditukar dengan hal-hal yang lain bersifat duniawi, tidak boleh. Urusan dunia kemarin-kemarin, tapi tarekat takut, silaturahmi itu takut. Silaturahmi kenal minimal didoakan. Ya selamat alhamdulillah wa waras. Benar alhamdulillah doa. Tapi pertanyaan sekali dengan sudah kehilangan. Maka betul dikader anak cucu kita minimal terasanya capai keliling. Betul kan bahasanya itu kan dari bapak itu Sidoarjo padaan coba. Kalau dari ibu itu silaturahim sehari penuh dari bunga Gresik, bunga ke timur dekat Bengawan Solo itu namanya Legowo. Mari itu geser ke utara ke ujung Paka, geser lagi sampai ke Waru Paciran. Itu tanah itu. Terus pinter lagi, orang tua dulu juga pinter banget kita. Jadi ingat bahasanya itu bangunin saya itu hidup di Surabaya, tapi aslinya Gresik. Meninggal wasiat untuk dikuburkan di Gresik. Akhirnya anak-anak kompoi-kompoi yang minimal tiap tahun atau 1 tahun 2 kali sebelum puasa biasanya nyekar, terus terasa ini nyambung. Jadi orang tua itu lebih pintar, sudah punya rasa.
ini mau tak sampai sini, saya tidak dimakamkan di sini, tak nyambung kok elang sambungan. Padahal silaturahim penting sekali. Urusan tarekat beda, umpamanya satunya NU, satunya Muhammadiyah, mereka urusan lain. Sama saya kira pada dengan dia punya tarekat sih berdasarkan itu terlalu ya. Tapi urusan silaturahim, urusan mendoakan. Ini akhir zaman orang sudah mulai memutus hubungan silaturahim. Monggo anak-anak kita generasi muda ini jangan sampai kehilangan akar, jangan sampai kehilangan sambungan tarekat atau sanak famili. Wa tahwidul amini, tanda akhir zaman selanjutnya wa tahwidul amini, yaitu orang yang dipercaya itu dikhianati. Jadi orang-orang bagus semakin, orang-orang jelek pun, orang-orang yang bersih, orang-orang yang terpercaya, punya sifat amanah tadi itu dianggap dikhianati. Maka dalam konteks negara tadi itu orang yang bersih, ini kata api. Ya, ada dulu zaman Gus Dur nggak bisa bodoh hakim agung senama Burhanuddin Lopa. Enggak ada lagi dari Makassar. Saya kata diangkat Gus Dur diangkat. Tetapi pas umroh saya wakilah satu riwayat memang disabung tapi dan sekarang kondisinya orang yang dipercaya dikhianati. Sebaliknya waktu madul ini orang-orang yang berkhianat dipercaya, diberi kepercayaan. Dengan pun akhir zaman di mana-mana terjadi. Artinya ya memang jangan putus asa kalau kondisi seperti ini. Usaha kita yang mengingatkan nomor 2 ya tetap doa kepada Allah agar bangsa kita tetap aman dan sejahtera, aman, selamat, ya. Salah satunya, makanya dulu sering matur ke beberapa tempat. Kalau doa jangan lupa untuk mendoakan bangsa Indonesia. Jangan doa tapi dibina. Doa di agama Islam, doa di bangsa dan negara kita agar menjadi terus menjadi aman, sejahtera, berproses negara tadi, berproses. Selanjutnya waminda intifaqul ahillati wa yura'alilatu qabalan fi fathataini ay silhatat yatla ma yutlau fa yuqalu lillahi. Tanda alam, salah satu tanda alam bahwa sudah akhir zaman adalah intifaqul ahillah. Bulan Sabit ini berkembang. Artinya berkembang. Bulan Sabit ini seakan-akan muncul di dalam malam yang berbeda. Umpamanya sekarang dilihat, sekarang bulan Sabit berarti tanggal 1. Besok malam muncul lagi, kok sama? Itu tanda akhir zaman. Termasuk salah satunya masalah menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Menurut Jakarta Muhammadiyah ini, menurut NU Kudu itu ya ini beda. Ya membuat kesan akhirnya bahwa bulan Sabit muncul 2 dari tanggal 1 lagi. Dan itu akan terjadi, bulan Sabit akan muncul 2 kali itu dalam malam berbeda. Tanggal 1 muncul 2 kali. Pada akhir zaman nanti akan muncul bulan Sabit 2 kali. Selanjutnya waminah itu tanda alam, tanda kiamat, tanda dekatnya kiamat dalam konteks alam. Fenomena-fenomena alam itu tadi bulan Sabit muncul 2 kali malam ini. Besoknya itu muncul lagi kok kelihatan, ini tanggal 1. Loh, sekarang kok juga tanggal 1. Wa min hayatahu as-salihun al-awwalu. Tanda kiamat sudah dekat adalah hilangnya atau meninggalnya orang-orang soleh. Generasi pertama al-awwal generasi pertama itu sudah banyak yang
hilang. Semakin ke sini semakin umat sisa-sisa. Sampai dikatakan waktu kebutuhan atau kebutuhan syairi al-Tabi. Nanti yang tersisa adalah generasi receh-receh, generasi ampas, generasi sisa. Itu generasi sisa-sisa dengan generasi sisa. Kebutuhan syairi karena dia ampas manusia, ampas gandum atau ampas kurma. Kurma itu kan setelah dipanen kemudian dipilih yang bagus-bagus, yang sisa adalah ampas. Yang bagus dikonsumsi, sisanya adalah ampas. Gandum juga begitu, jagung juga begitu, beras juga begitu. Kamu salah syair. Jadi semakin tergula termasuk tadi itu adalah generasi ampas, generasi ya receh, generasi ya receh juga, generasi ampas, bahasanya generasi ampas. Orang-orang soleh generasi awal sudah banyak yang meninggal. Orang-orang bagus kekasih-kekasihnya Allah itu banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ampas. Fenomena yang terjadi kalau orang-orang soleh sudah tidak ada, generasi ampas yang terjadi adalah moralitas yang amburadul. Enggak, panjenengan mulati WA atau YouTube serbojo. Fenomena serbojo semakin tiap malam mereka mengganggu keresahan. Ya itu, gara-gara itu. Nah karena SMP polisi, mesui polisi, ketika dilarang, ya ini kan generasi ampas. Mungkin yang dimaksud adalah akhlak. Karena dianggap ampas. Tapi kalau akal orang sekarang adalah lebih pintar dan lebih canggih. Anak sekarang urusan teknologi HP Android lebih pintar daripada saya. Anak saya lebih pintar. Tapi soal akhlak, tata krama, adab tadi itu akan hilang. Maka dikatakan generasi ampas. Maka saya ngomong ke sebagian teman-teman, jangan bangga sampai sekarang kita ini generasi ampas. Tapi alhamdulillah di mana-mana masih ada para ulama. Jika kalau masih ada pendamping orang-orang bagus di pesantren ada para ulama, para ulia, baik ulama yang masyhur atau ulama yang mastur, aulia yang terkenal atau aulia yang mastur, para wali Allah yang disimpan. Itu biasanya orang-orang yang telisik kepada seperti itu. Biasanya hatinya lebih pekat dengan kondisi Allah. Dan orang-orang seperti ini biasanya ditutupi oleh Allah sehingga kebanyakan orang tidak tahu. Dan kita perlu mencari orang-orang seperti itu. Minta doa, minta isyarat. Untuk bahasanya ralilur terus zaman Mbah Habib. Sekarang kita ada terakhir yang generasi para aulia yang masyhur yang Gusdur, semakin bahasanya para aulia. Kalau Gusdur itu kan kelihatan memang wali yang modern, hidup di zaman modern. Maka kita tetap nyambung dalam konteks aswajah Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an. Maka kita nyambung kepada para ulama-ulama soleh yang sudah meninggal itu dengan cara tetap kirim Fatihah mendoakan mereka. Mereka juga akan diberi kekuatan oleh Allah untuk mendoakan bangsa dan negara ini atau umat Islam. Waminha seterusnya waminha la taqumu sa'atu hatta yakuna az-zuhur riwayatan wal mara'u tasaddu'an rawahu Abu Nu'aim fil Hilyan. Kiamat tidak akan terjadi sampai zuhud itu hanya menjadi cerita di mimpi. Dulu itu orang zuhud banyak. Zuhud itu hatinya ta'alluq dengan dunia dan dirusak oleh dunia. Kadang orang zuhud sampai terlihat itu sugih. Secara kasat mata sugih. Sampai lihat para kiai-kiai itu sugih, lemboy. Tapi hatinya tidak terkait itu hilang, barang hilang. Justru kita kadang-kadang yang miskin ini mikir dunia orang lain. Ini kan tambah aneh. Sudah miskin, mikir dunia orang lain. Tambah rusak hati kita. Dan sementara mereka orang-orang yang zuhud itu, orang-orang zuhud
Meskipun sudah gemerlap dunia, dulu saya pernah cerita, bayi Hamid ini kaya, bayi Hamid Pasuruan ini kaya. Ketika ada tamu kemudian ngomong, kayak bayi Hamid ini, dalam hatinya ngomong seperti itu. Ketikanya bisa rasa di dalam hatinya, Pak Hamid ini punya Mercy, punya itu. Apa katanya bayi Hamid? Setelah tamu yang lain pulang, ayo ikut saya, bawa air gelas ini, gelas dikasih air penuh, naik mobil Mercy. Ayo, tapi saya berpacaran tak tumpah, terus mesti tumpah ya. Saya itu seperti itu, jaga hati ke dunia ini. Kamu pikir enak saya, tapi memang sudah ditakdirkan Allah seperti ini sudah. Jadi para aulia itu ada yang betul-betul zuhud, tidak mau dunia dan hatinya juga tidak terkait dunia. Ada yang secara dunia kaya raya tapi hatinya tidak terpaut. Sebaliknya kita yang tidak punya apa-apa, miskin umpamanya, selalu mikirkan dunianya orang lain, tetangga keluar di mobil, mikirkan orang kehidupan dan dunianya orang lain, itu kan tak rusak. Dan zuhud zaman sekarang itu hanya timahnya. Saya lagi-lagi tetap selalu manut atau mengidolakan dalam konteks hidup yang selain guru-guru saya adalah Gus Dur. Gus Dur itu kan sering kalau dalam buku-buku yang diceritakan oleh para kiai, Gus Dur sang zahid itu memang zuhud betul. Ketika dikasih Imam Nahrawi 25 juta, ada tamu banyak, kemudian ada utusan ngasih amplop, Gus Dur tidak tahu, sudah taruh sini, taruh pinggirnya. Tidak lama kemudian ada tamu asrwa, amplop, minta begini, cerita nggak punya begini, butuh ini, langsung dikasih saja. Ketika tamu itu pulang, yang kasih tadi masih ada, yang kasih tadi, Gus, kok sampai kasih kamu sebegitu saja, sampai tahu isinya berapa? Tidak tahu. 25 juta itu kan. Nomor 2, sampai tahu siapa orang itu? Tidak tahu. Lo kan sampai dibujuki, ya tidak apa-apa. Daripada mengunjungi negara, mending mengunjungi saya. Karena enak saja kalau seperti itu. Bilang gitu. Dan itu sering betul itu, kayak itu sering. Sampai satu saat beliau hutang sendiri ke anaknya, namanya Alisa. Karena tidak punya uang. Kelasnya presiden tidak punya uang. Presiden tidak punya uang, hutang untuk buat makanan. Ya, tapi kalau dilihat secara fisik, secara kasat mata, ya memang punya duit. Dan itu sah, umat Islam harus kaya. Tapi bagaimana kekayaan itu tidak mengganggu hati, sehingga hati kita tetap juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat ujian kita juga semakin banyak, dunia itu semakin gampang. Insya Allah para wali, Bayi Hamid, Bayi Rohuli, Yai ulama-ulama dulu kaya, tapi tidak terpaut dengan dunia. Sebaliknya kita yang miskin, ekor ke dunia orang lain, ngukur, ngitung dunia orang lain. Selanjutnya wal-wara'u semua. Sementara sifat wirah ini menjauhkan diri dari barang syukur, barang tidak jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun. Halal haram itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang tidak jelas itu juga banyak. Kebanyakan kita kecemplung di syubhat itu. Nah, menjaga agar tidak kecemplung namanya sifat wirahi. Sementara wirahi hanya tasannu, buat pura-pura saja di depannya orang, dalam hatinya tidak wirahi. Sekarang itu ada satu orang tidak tolong, dia tidak tolong kita. Ya begitu. Ya, kondisi memang sudah seperti ini karena dunia sudah mengelilingi kita. Terakhir, wa minha ayyakuna al-waladu ghaiban wal mataru ghaiban wa tafidu al-li'amu faidan. Anak ini sekarang sudah terjadi, anak itu menjadi sebab orang tua selalu marah, gemar, anak nega, benyakan, tak norok ke orang timur. Suruh ke timur, ke barat, suruh ke barat, ke timur, suruh ke dejah, ke laut, suruh ke laut, ke dejah.
mereka akhir zaman ayakunal walatu waitan. Di akhir zaman anak ini akan menjadi sebab selalu marahnya orang tua. Nomor dua, orang tua semakin norok anak. Muntah noroi, orang. Ayo, sampean yang sekolah SMP 1, SMP 2 atau SMP 3 atau MTS itu, banyak sing ibu sampai muntah melihat sepeda motor ampuh tak sekolah. Melihat pasti gitu tak otak aku lihat. Kondisinya seperti ini. Anak itu menjadi sebab selalu marahnya orang tua, menjadi sebab orang tua selalu marah. Tak lonjor orang tua, sementara omongannya orang tua adalah pernah ngedip ceritanya Imam Masjidil Haram Sudais, Imam Sudais jasa itu kan nakal begini. Tapi orang yang sempurna kan bisa ketika nakal itu selalu didoakan. Dan mereka lonjor mantar dari Al-Quran dari Imam Ali dan dari Imam. Mereka doakan. Meskipun anak ini menjadi sebab kita selalu marah-marah terus. Jangan sampai kalau otak mana orang sepupi. Orang laki paling yang seorang bapak paling pol tebel kan bapak ini kan. Mau tak tebel ini kata nyaman orang sekolahnya ini kan. Nobi tebel ini. Kalau menurut saya masih penting daripada ucapan. Karena ucapan dengan diucap pakai aku. Lagu dari pakai aku. Jadi anak memang seperti ini sudah menjadi sebab kemarahan orang tua. Tapi orang tua harus menahan, tetap mendoakan agar anak kita menjadi orang yang baik. Wal madaru faidon. Justru hujan ini menyebabkan tidak dingin. Sekarang hujan ini kan malah tak cerah, banyak panas, tambah suam. Hujan tambah suam. Berarti sebenarnya kondisi alam juga berbeda, banyak berubah. Wakabi 25 faidon. Orang yang mencaci maki itu sekarang luar biasa, saling mencela. Sampai lihat di medsos itu saling mencela semua. Mas TNG 2024 pas pilihan tak nyaman. Wakabi 25 orang sinyale ini faidon. Bater-bateran banyak-banyak, sok-sokan itu kalau orang Jawa itu beresmi banyak sudah. Di grup mana yang tidak ada saling mencela, isinya celah. Kok tidak ada ujian sama sekali, minimal berdoakan, tidak ada. Celah beda pilih yang mencela. Sampai semakin mencemar, sampai semakin di antara Pak Wi dan kelompok Sita Seneng Pak Wi terus mengikuti. Tahu ini yang baru Pak Gun ini. Karena kelompok si seneng Pak Wi, bentak seneng Pak Wi, terus tak mana. Jadi si pilih Pak Wi, dipilih si tak seneng Pak Wi, terus dengan tahu nih sampai bila terus saling nyale, saling menghina, mencela, bahkan yang paling tergolong miris. Dalam grup mungkin boleh jangan kasih masuk dalam grup kan itu tahu nih melaknat. Luar biasa. Semoga para pemimpin yang dolim dilaknat oleh Allah. Sudah kasar. Nabi saja melihat orang seperti itu dolim yang luar biasa tidak pernah melaknat. Masa tidak bisa mendoakan orang baik saja tidak bisa. Ini kan sudah apa terus? Kalau sudah gampang melaknat, gampang nyala terus dan lain sebagainya. Demikian sih. Kalau sampai akhir beberapa tanda kiamat. Subhanahu atas setujuan kata ulama berkhilafah agar menjadi kewaspadaan kita. Memang zaman sudah akhir, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Apapun itu tetap kita takarub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah. Sambung sana famili, anak-anak kita doakan sebagai jadi orang-orang yang berguna, orang-orang soleh. Dan jangan lupa
Maka selalu doakan masyarakat kita, bangsa kita, khususnya doakan pemimpin kita, doakan pemimpin kita. Tak kelar pemimpin Indonesia dengan tak kelar mudah tinggi, pintarnya kayak apa Gus saja. Yang katakan sekali lagi tergolong memang cek leburan Gus itu sudah orang baik bersih begitu. Tapi patut jatuhkan direksi. Ya siapa sih kayaknya jika jangan dididik oleh Islam dan berat memang untuk menjadi orang baik itu tantangan berat terakhir sama tahwilul amin watimatul khobin. Orang yang dipercaya itu dikhianati, tidak diberi kepercayaan. Orang yang sering berkhianat dikasih kepercayaan. Semoga kita dirahmati, dibagi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita diampuni oleh Allah, pemimpin kita diparingi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menjemai walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr dan kita nafir bismillahirrahmanirrahim. Wa sholihati wa tawassul haqi wa tawassul bisab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr dan kita nafir bismillahirrahmanirrahim. Wa sholihati wa tawassul haqi wa tawassul bisab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr dan kita nafir bismillahirrahmanirrahim. Wa sholihati wa tawassul bisab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.